Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali di mata pelajaran seni budaya. Hari ini kita masuk bab baru ya. Sebelum kita mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karya seni rupa dua dimensi. Pengertiannya, seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Seni rupa dua dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan dan ketinggian. Berarti beda sama seni rupa tiga dimensi. Bedanya yaitu kalau seni rupa tiga dimensi memiliki volume, memiliki ketebalan dan ketinggian. Contohnya banyak pada kehidupan sehari-hari, misalnya lukisan, poster, foto, banner, logo, kaligrafi, batik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa yang pertama yaitu titik atau bintik. Titik atau bintik merupakan unsur dasar seni rupa yang paling kecil. Pertama, unsur seni rupa yaitu titik. Ini bisa diperhatikan pada gambarnya. Titik dapat pula menjadi pusat perhatian. Bila berkumpul atau berwarna beda, titik yang membesar biasa disebut bintik. Seperti ini contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya, unsur seni rupa yang selanjutnya adalah garis. Pengertiannya, garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Garis mempunyai dimensi memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis mempunyai berbagai sifat seperti pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan garis dalam desain diterapkan guna mencapai kesan tertentu seperti untuk menciptakan kesan kekar, kuat, simpel, megah, ataupun juga agung. Beberapa contoh simbol ekspresi garis serta kesan yang ditimbulkannya dan tentu saja dalam penerapannya nanti disesuaikan dengan warna-warnanya. Nah, ini contohnya garis-garisnya. Ada garis mendatar, tegak, miring, lengkung, spiral, gelombang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ya. Unsur seni rupa selanjutnya yaitu bidang. Bidang dalam seni rupa merupakan salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari hubungan beberapa garis. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar, sedangkan bentuk memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dengan kata lain, bidang bersifat pipih, sedangkan bentuk memiliki isi atau volume. Nah, itu tadi perbedaannya bidang dan bentuk. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri dari beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Bidang dibatasi kontur dan merupakan dua dimensi, menyatakan permukaan dan memiliki ukuran. Bidang dasar dalam seni rupa antara lain ada bidang segitiga, segi empat, trapesium, lingkaran, oval, dan banyak lainnya. Ini contohnya ada di bawah bentuk bidang. Nah, sekarang bentuk. Tadi sudah tahu kan perbedaan bentuk dan bidang. Bentuk dalam artian bahasa dapat berarti bangun atau shape, atau bentuk plastis atau form. Bangun ialah bentuk benda yang polos seperti yang terlihat oleh mata, sekedar untuk menyebut sifatnya yang bulat, persegi, ornamental, tak teratur, dan sebagainya. Sedang bentuk plastis ialah bentuk benda yang terlihat dan terasa karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut. Contohnya lemari. Lemari hadir di dalam suatu ruangan bukan hanya sekedar kotak persegi, akan tetapi mempunyai nilai dan peran yang lainnya.
Ini contohnya. Ini ada contoh proses dari titik, garis, bidang, sampai bentuk. Selanjutnya, unsur seni rupa 2 dimensi yang selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Ada 2 jenis tekstur, yaitu satu tekstur nyata, yaitu sifat permukaan yang menunjukkan kesan sebenarnya antara penglihatan mata dan rabaan. 2. Tekstur semu atau maya, yaitu kesan permukaan benda yang antara penglihatan dan rabaan dapat berbeda kesannya. Ini contoh gambar tekstur, bisa dilihat. Nah, yang terakhir, belum. Selanjutnya warna. Warna ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama warna primer, yakni warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru. Pastinya kalian sudah tahu semua ya. Yang kedua, warna sekunder, yaitu warna yang diperoleh dari campuran kedua warna primer. Misalnya warna ungu, warna oranye, dan warna hijau. Yang ketiga, warna tersier, yakni warna yang merupakan hasil percampuran kedua warna sekunder. Misalnya warna ungu dengan warna hijau, dan sebagainya. Warna analogus, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Misalnya deretan dari warna ungu menuju warna merah, deretan warna hijau menuju warna kuning, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di lingkaran warna di gambar di samping. Yang terakhir, warna komplementer, yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkungan warna, misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu gelap terang. Dalam karya seni rupa 2 dimensi, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menggambarkan benda menjadi berkesan 3 dimensi, menyatakan kesan ruang atau kedalaman, dan memberi perbedaan atau kontras. Gelap terang dalam karya seni rupa dapat terjadi karena intensitas atau daya pancar warna, dapat pula terjadi karena percampuran warna hitam dan putih. Nah, ini sebagai contoh gambar ada teko, mangkok, dan ini satu lagi nih. Bisa dilihat itu ada kesan gelap terangnya. Di bagian yang terkena cahaya itu terkesan terang, dan yang tidak terkena itu terkesan gelap. Selanjutnya yang terakhir, unsur seni rupa 2 dimensi yaitu ruang atau kedalaman. Ruang dalam karya 3 dimensi dapat dirasakan langsung oleh pengamat seperti halnya ruangan dalam rumah, ruang kelas, dan sebagainya. Dalam karya 2 dimensi, ruang dapat mengacu pada luas bidang gambar. Unsur ruang atau kedalaman pada karya 2 dimensi bersifat semu atau maya, karena diperoleh melalui kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh dekat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip seni rupa 2 dimensi. Prinsip seni rupa 2 dimensi ada 8, yaitu yang pertama kesatuan atau unity. Adalah prinsip yang menunjang bagaimana unsur-unsur dalam seni rupa saling berpadu satu sama lain sehingga saling menunjang dalam membangun sebuah komposisi yang menarik dan indah. Kesatuan yang menjadikan sebuah karya seni bernilai estetis. Yang kedua adalah keselarasan, yaitu suatu kesatuan unsur-unsur karya seni rupa hanya akan dikatakan indah dan memiliki nilai estetis bila berpadu dan selaras. Keselarasan atau harmonis adalah kaitan kedekatan unsur-unsur yang berbeda, baik bentuk, pencahayaan, warna, dalam menciptakan keindahan. Yang ketiga, penekanan atau kontras adalah prinsip yang mendasari kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan. Penekanan akan membuat sebuah karya seni tidak monoton
dengan memberikan perbedaan yang mencolok pada bentuk, warna, dan ukuran sebuah karya seni akan terlihat lebih menarik. Selanjutnya yang keempat ada irama atau ritme, adalah prinsip yang mendasari lebih unsur secara teratur, pengulangan unsur dari seni rupa dua dimensi berupa garis, bentuk, atau variasi warna. Yang kelima ada gradasi, adalah susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Gradasi paling sering diterapkan dalam pembuatan mozaik, karikatur, 7 lukisan, dan karya seni rupa lainnya. Gradasi itu fungsinya membuat sebuah karya menjadi lebih hidup. Selanjutnya yaitu kesebandingan atau proporsi, adalah prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan dan penyesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Contohnya dalam menggambar manusia, pelukis harus menyesuaikan ukuran organ tubuh manusia tersebut. Harus menentukan proporsi. Salah satunya. Selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi menjadi prinsip yang paling penting dalam mendasari keindahan sebuah karya seni. Komposisi merupakan organisasi dari unsur-unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Selanjutnya, keseimbangan atau balance adalah prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur seni rupa, unsur-unsur seni rupa yang diatur sedemikian rupa melalui prinsip keseimbangan akan menjadi daya tarik bagi para penikmat karya seni. Selanjutnya, bahan seni rupa dua dimensi. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama, pensil. Yang kedua ada konte, ada pensil warna, krayon, pena, cat air, cat minyak, dan kanvas yang paling penting jika ingin melukis, ada kuas, palet, komputer sangat diperlukan sebagai media pendukung dari hasil karya-karya seni dua dimensi yang menggunakan teknik-teknik tertentu seperti gambar-gambar digital. Yang terakhir ini ada teknik-teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada teknik plakat. Ini bisa dibaca sendiri. Ada teknik transparan, teknik kolase. Teknik transparan yaitu teknik untuk melukis seni rupa menggambar dengan menggunakan cat air. Sapuan warna untuk melukis harus tipis, hasilnya juga tampak seperti transparan. Biasanya ini memakai media itu kertas watercolor ya. Selanjutnya teknik kolase. Teknik kolase adalah teknik yang akan memberikan hasil lukisan yang realis atau abstrak karena terbuat dari potongan-potongan kertas yang ditempel menggunakan lem. Teknik 3M, merekat, menggunting, menempel, adalah teknik dari seni rupa yang juga merupakan proses manipulasi lembaran kertas yang akan menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Teknik linear. Teknik linear adalah teknik untuk menggambar objek yang dengan menggunakan pola garis dari pensil atau pena. Ada teknik blok, teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, teknik akuarel, teknik mozaik, teknik menganyam. Nah, itu tadi materi hari ini. Kalian bisa lengkapnya bisa membaca nanti di modul materi ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.